Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Juri, selamat pagi tamu undangan, dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfadina Priscilla Sona. Saya berasal dari SD Impres Leufehan. Pada hari ini saya akan mengisahkan kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Selamat mendengarkan ya. Pada suatu hari Yesus berkata kepada mereka, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka per orang, sama seperti domba dan kambing. Ia akan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Tetapi raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Karena saat aku lapar, kamu beri aku makan, aku haus, kamu beri aku minum, aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian, aku sakit, kamu melawat aku, dan bahkan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar akan jawab dengan kerendahan hati. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar, kami beri Engkau makanan, atau haus, kami beri Engkau minum. Saat kami melihat Engkau sebagai orang asing, kami beri Engkau tumpangan. Ketika Engkau telanjang, kami beri Engkau pakaian, atau sakit, dan dalam penjara kami mengunjungi Engkau. Dan Bapak Ibu, setelah itu Yesus berbalik ke arah kiri dan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, masuklah ke dalam api yang kekal, yang sudah tersedia iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makanan, aku haus, kamu tidak beri aku minum, aku seorang asing, kamu tidak beri aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian, dan bahkan ketika aku sakit, aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk membenarkan diri, mereka menjawab, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar, haus, sebagai orang asing, telanjang, sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani Engkau. Maka Yesus menjawab
mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan akhirnya mereka yang bersalah masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan mendapat hidup yang kekal. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang sangat luar biasa. Dengan bacaan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Dewi Saludo. Selamat pagi Romo, selamat pagi Frater, selamat pagi Bapak Ketua DPP, selamat pagi para kepala sekolah dan guru pendamping. Perkenalkan, nama saya Herlinda Rania Lopez, biasa dipanggil Erin. Saya kelas 5 SD, mewakili SD Impres Taloro. Saya akan bertutur kitab suci tentang orang Samaria yang murah hati, sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, dan sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya
Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati para romo, suster, frater, dan para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Puja Giarvaniman, biasa dipanggil Fani, asal sekolah SDK Hanono. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menuturkan kembali kitab suci yang diambil dari perikop Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36 dengan tema kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepada kamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana aku kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun buat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan berkatalah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah-hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan kepada adik dari SDK Hanono. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu Dewan Juri, Pastor dan Frater, serta para penonton yang terkasih di dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Presandinaha, biasa dipanggil Putri. Saya siswi kelas 5 SD ini. Tema kitab suci yang akan saya tuturkan hari ini adalah tentang orang muda yang kaya. Diambil dari perikop kitab suci Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 26. Dengarkan baik-baik ya. Suatu ketika ada seorang muda yang sangat kaya datang
Kemudian pemuda itu bertanya lagi, perintah yang mana? Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Teman-teman, ternyata semua perintah Allah itu ada dalam 10 perintah Allah. Teman-teman, siapakah di antara kalian yang belum menghafal 10 perintah Allah? Hayo, jujur. Apalagi yang mau sambut baru harus bisa menghafalnya. Dan yang paling penting bukan hafalannya saja, tetapi kita mampu melakukan semua perintah Allah. Dan apakah kita semua sanggup melakukan semua perintah Allah? Sebagai manusia, sudah pasti kita tidak sanggup melakukan semua perintah Allah. Tetapi Tuhan Yesus sangat bijaksana dan hebat sekali. Ia mau menolong pemuda itu agar ia sadar bahwa sebagai manusia belum tentu bisa melaksanakan 10 perintah Allah dengan baik. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan kira-kira apa jawab pemuda kaya tersebut? Kita lihat bagaimana reaksinya. Ternyata ketika ia mendengar perkataan Tuhan Yesus seperti itu, ia tidak mampu menjawab lagi. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Yang tadinya ia banyak pertanyaan langsung terdiam lalu pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata ia belum sanggup melaksanakan 10 perintah Allah. Buktinya ketika Tuhan Yesus menyuruh ia untuk menjual semua hartanya dan dibagikan kepada
luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan kepada STI ini. Teman-teman